Selamat malam pemirsa, gelombang kecerdasan artifisial kian masif menyentuh ruang redaksi. AI kini dapat membantu insan pers mempercepat produksi berita dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, jurnalisme dihadapkan pada ujian mendasar. Bagaimana menjaga empati, verifikasi dan integritas di tengah derasnya otomatisasi. Bersama saya Fitri Megantara, top issue jurnalisme empati di tengah tantangan AI. Pemirsa, telah hadir narasumber di studio Metro TV, ada Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rara. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Terima kasih. Prof. Komar dan juga pemirsa, dan juga telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar crawling media, Muhammad Nurdiansyah. Selamat malam, Mas Dadan. Selamat malam, Mbak Fitri. Salam sehat selalu. Baik, kita akan mulai diskusi dari Prof. Komarudin dulu. Prof, ini mengenai jurnalisme ini kan bukan sekedar memindahkan data, melainkan ada juga soal rasa, ada juga soal empati. Nah, batasnya seperti apa penggunaan AI yang bisa berdampak konsekuensi serius bagi penulisan berita menurut Anda? Iya, sekarang ini kita memang sulit untuk menolak jasa AI. Informasi-informasi yang basic itu mudah sekali didapatkan dengan AI yang common sense. Pertanyaannya adalah apakah AI itu sekedar menjadi pendukung atau menjadi agent dan pengganti kita? Kalau itu pendukung memang mestinya seperti itu. Tapi dengan perkembangan AI yang semakin sedemikian rupa dan masyarakat kita yang juga tidak ada bimbingan literasi, tidak kritis, maka kemudian AI itu menjadi pengganti. Yang ini bahayanya. Yang berikutnya, AI itu digunakan oleh media sosial, masyarakat yang menggunakan, yang mereka menyajikan tayangan-tayangan yang sifatnya sensasional, emosional, tidak kritis, dan masyarakat yang punya problem politik, ekonomi, lelah, itu kan enggan berpikir. Berpikir itu kan melelahkan. Maka yang paling mudah itu responnya kan like or dislike. Jadi media sosial terutama itu isinya ada like or dislike. Implikasi bisnisnya apa? Adalah bahwa pemirsa TV, pembaca koran misalnya, sekarang menurun drastis. Orang pada pindah ke media sosial, sementara iklan itu kan buying audience. Di mana ada audiens yang banyak, maka iklan ke situ. Inilah kemudian implikasi bisnisnya bagi pers itu mengakibatkan menurun drastis lari ke sana. Nah, sementara para YouTuber misalnya, dia tahu betul yang bisa mengundang pemirsa yang banyak itu yang agak sensasional. Walaupun tidak akurat, karena semakin banyak follower berarti pundi-pundinya naik. Nah, disinilah kemudian terjadi satu manipulasi kalkulasi ekonomik, tapi mengorbankan integritas, mengorbankan otentisitas berita, kadang mengorbankan prinsip edukasi. Ini yang tengah terjadi dalam masyarakat. Oke, berbicara tapi dari sisi jurnalis dan jurnalisme, Prof. Dewan Pers kan baru saja merilis aturan penggunaan AI. Nah, ini apa poin yang paling krusial dalam aturan tersebut untuk memastikan, untuk menjamin agar jurnalis ini tetap menjadi pilot nih, Prof. Bukan hanya sekedar penumpang dari mesin otomatis. Pertama, kami melakukan beberapa edukasi ya, bahwa AI itu akurasinya sehingga tidak bisa dipegang, jangan terlalu dipercaya. Karena dia toh asal ambil saja. Yang implikasinya ini juga melanggar prinsip hak-hak produsen, publisher. AI itu laksana platform, laksana mall yang besar. Siapa saja boleh datang ke situ. Ada istilah palu gada, apa yang lo minat gua ada, apa saja dikasih. Pertanyaannya dari mana mall platform itu menyediakan barang sebanyak itu? Dia ngambil aja dari berbagai buku berita. Jadi bayangkan ada jurnalis melakukan investigative research lama dengan biaya mahal, tapi ujungnya kemudian diperas, diambil, dicarikan oleh AI dan wartawan itu mengambil dari situ dengan mudahnya. Sehingga ada kecenderungan seragam.
karena sumbernya sama. Homogen, Dan juga jadi tidak seperti itu ada ya. pendalaman. Oke, nah Prof mengenai crawling informasi, saya akan ke Mas Dadan terlebih dahulu. Ya, Mas Dadan, bagaimana sih sebetulnya mesin ini mengumpulkan ataupun crawling informasi dari jutaan sumber berita dalam waktu singkat dan idealnya tanpa kehilangan konteks? Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin sebelum itu, dalam pandangan awal saya melihat bahwa memang pengaruh AI ini banyak sekali mengubah tentang rantai pasok berita ini ya, dari kelangkaan jadi banjir informasi. Nah ini saya kira menjadi basis dasar kami untuk melakukan aktivitas analisa di crawling data tersebut. Kalau dalam ekosistemnya, betul tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Komarudin. Jadi ekosistemnya kurang lebih satu. Kalau bicara tentang produksi, kita melihat banyak sekali AI yang sudah mampu memproduksi konten-konten secara cepat, murah, bahkan juga gratis. Yang kedua, juga dalam kaitan terhadap aspek distribusi. Distribusi ini, platform sosial media ini mengangkat konten bukan berdasarkan kebenaran, tapi melainkan engagement. Nah, sehingga bias-bias terhadap misinformasi, hoax itu masih sangat tinggi. Yang ketiga, fenomenanya adalah tentang agregasi. Aspek agregasi ini tentang peranan ataupun fenomena-fenomena akun-akun perantara. Kita kenal dengan istilah homeless media, kita tahu dengan Clipper account, bahkan juga akun-akun fanbase dan akun-akun propaganda lain yang seringkali ini melakukan reframing terhadap pemberitaan tersebut. Dan yang ketiga, tadi betul terkait dengan konsumsi. Kita melihat transisi adanya transformasi konsumsi publik dalam mengonsumsi terhadap berita hal tersebut yang memang sudah mulai secara instan melalui platform sosial media dan sebagainya. Nah, oleh karenanya seringkali bahwa viralitas ini memang tidak sejalan dengan fakta, sehingga dalam dampak negatifnya ini bahkan justru juga seringkali berdampak terhadap krisis reputasi, terhadap institusi, pejabat publik, bahkan juga terhadap tokoh lainnya. Nah, selain itu juga melanjutkan tentang bagaimana aktivitas crawling data, tentu pengaruh AI dalam aktivitas crawling data sebetulnya adalah ada beberapa peran penting, diantaranya adalah crawling sistemnya, kita sudah mampu menggunakan tentang based on keywords ataupun juga prompting yang mampu mengakumulasi beragam percakapan publik itu secara langsung ataupun secara real time seperti itu. Dan yang kedua adalah peran AI-nya sebenarnya dalam NLP. Nah ini yang memang sangat memudahkan juga bahwa aktivitas jurnalistik pun bahkan bisa mengonsumsi platform seperti digital listening tools ini untuk aktivitas yang memang sudah mendapatkan output dalam bentuk analisa kontekstual. Namun pada prinsipnya saya mungkin meng-highlight-nya walaupun ada solusi crawling media ini, tetap saja bahwa AI ini dalam pandangan saya memang hanya sebagai akselerator riset untuk aktivitas jurnalistik ini. Untuk outputnya, validasi akhir, tetap saya meyakini bahwa peran penting jurnalistik ini menjadi penting. Karena tadi, fenomenanya banyak sekali di era kebanjiran informasi ini, informasi-informasi hoax dan juga informasi-informasi yang tentang penting untuk bisa di-cross-check ataupun juga divalidasi oleh editorial judgment tersebut. Oke, baik. Prof. Komar, tanggapannya mungkin? Oh iya, saya sepakat ya, saya ingin nambahin saja ya, fenomena dalam masyarakat ya, bahwa saya sebagai Ketua Dewan Pers itu kan pertanyaannya, sampai kapan pers itu bisa menemukan kejayaan kembali, atau bagaimana pers bisa mengatasi disrupsi ini. Karena sekarang ini masyarakat itu dimanjakan oleh teknologi digital dan lewat basis internet AI yang sifatnya lebih emosional, subjektif, dan mereka tahu betul, mereka itu bisa membaca emosi, pikiran segmen masyarakatnya. Namun hasil penelitian mengatakan gini, bahwa masyarakat itu sekarang walaupun asik menikmati sensasi-sensasi, tapi ketika menyangkut pada isu yang krusial, fundamental, mereka tetap lari kepada pers mainstream. Nah ini Prof, bagian mana dari tugas jurnalis yang menurut Prof kemudian sebagai Dewan Pers mengatakan bahwa ini mutlak tidak boleh disentuh oleh AI, atau bagaimana cara kita memanfaatkan momentum disrupsi ini untuk kemudian melangkah lebih maju? Tahan dulu jawaban dari Prof karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Tadi mengenai pertanyaan bagaimana kemudian dari tugas jurnalis yang menurut Anda ini kemudian mutlak tidak boleh disentuh oleh AI, atau kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan ataupun momentum disrupsi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Kita sulit ya untuk menyangkal AI itu ya. Dan sekarang AI itu kan berkembang terus. Tapi berapa hal yang perlu kita lakukan ya. Dan ini sebenarnya problem ini dialami semua negara di dunia. Satu, bagaimana pers itu tetap menjaga idealisme, integritas dan kualitas. Jangan hanyut pada emosi, sensasi yang tengah dinikmati masyarakat di era disrupsi ini. Yang kedua, saya berharap ya bersamaan dengan pemerintah intelektual, masyarakat memberikan literasi, itu lama-lama mereka juga akan mengalami satu anti klimaks, mulai kritis, mereka jenuh, sehingga akan menghargai kualitas informasi. Disinilah peran media mainstream itu menjaga integritasnya, agar akhirnya mereka kembali kepada media mainstream sebagai referensi. Yang ketiganya, yang agak mengganggu memang saat ini, sebagian politisi dalam berkompetisi itu menggunakan buzzer-buzzer yang penuh hoax, fake, doxing dan sebagainya. Ini yang merusak. Jadi saya berharap bahwa ke depan para politisi misalnya itu juga jangan seenaknya lah membayar buzzer-buzzer ngerusak pikiran emosi masyarakat. Oke, Prof. Tapi di tengah gempuran AI seperti ini, artificial intelligence, apa kemudian pesan Prof terhadap para jurnalis muda terutama agar kemudian mereka tidak kehilangan jiwa jurnalismenya dan tetap mampu memberikan dampak sosial di tengah banjir informasi otomatis? Yang saya amati ya, bahwa sejak awal berdirinya pers informasi institusi ini mereka itu pejuang mengusung idealisme, pemikir kebudayaan, politik, demokrasi, di samping tentu memberikan hiburan. Nah, wawasan komitmen tentang kebudayaan dan politik demokrasi ini saya harap jangan ditinggalkan oleh para jurnalis. Jangan kemudian terbawa arus pada pemikiran yang sangat pragmatik semata untuk mengejar economic survival. Sayang sekali, dan dalam hal ini saya berharap pemerintah juga ikut peduli lewat Komdiji bagaimana membantu menghidupkan idealisme dan juga menyelamatkan bisnis informasi ini yang tengah kena hantaman dari AI. Oke, Mas Dadan, bagaimana pandangannya? Apakah kemudian sepakat dengan tadi pandangan dari Prof. Komar? Baik, ya saya kira sepakat ya untuk nanti ke depan dalam bentuk transformasi jurnalistik juga, bahwa kemajuan AI ini kan tidak dapat dihindari ya. Saya kira jadi tentu bentuk adaptasi dari aktivitas jurnalistik ini menjadi satu hal yang penting. Tidak hanya dalam aktivitas skill saya kira, tapi juga dalam memahami konteks landscape-nya. Landscape bagaimana perkembangan informasi saat ini, tadi tentang pengaruh adanya agregasi, akun-akun perantara, lalu juga perkembangan homeless media. Nah itu yang sangat mempengaruhi sekali dalam tingginya viralitas dan akhirnya membiaskan terhadap fakta yang sebenarnya. Nah, lalu juga yang menjadi penting saya kira untuk di-highlight bahwa penting untuk bagaimana para jurnalis ataupun juga hasil ya dari AI ini sebagai rujukan sumber utama. Karena tadi menurut pandangan saya tetap penting editorial judgment, lalu juga peran untuk bagaimana menjaga etika-etika, integritas terhadap validitas data itu tetap berbasis pengalaman. Sensitivitas itu pengalaman manusia. AI itu hanya sebagai rujukan riset awal, karena tadi dia bagaimana mengkompilasi, mengagregasi semua data yang ada, dia kompilasi dan menjadikan rujukan riset. Nah, yang menjadi penting adalah tentang bagaimana para jurnalis juga tentu harus beradaptasi tentang bagaimana harus memahami tentang prompt engineering, lalu juga fact-checking digital tools, lalu juga tentang perception framing skill, karena tadi banyak sekali sekarang pembiasan framing issue yang dilakukan dengan adanya kemajuan era teknologi saat ini, tadi pengaruh akun-akun buzzer, lalu juga pengaruh akun-akun clipper, yang saat ini sangat banyak sekali membanjiri informasi di halayak publik, sehingga kembali bahwa pers harus tetap menjadi landasan, saya kira menjadi penting, landasan penting sebagai keyakinan ataupun juga kebenaran fakta terhadap berita yang dikonsumsi oleh publik. Seperti itu. Oke.
Baik, kembali ke Prof. Komar, apabila misalnya ada berita ataupun buletin diproduksi dengan bantuan artificial intelligence, kemudian sebagai bentuk adaptasi juga seperti itu, Prof, sejauh mana sih sebetulnya media ini wajib menginformasikan bahwa hal tersebut kepada pembaca? Apakah ada label misalnya AI assisted atau seperti apa? Nah ini kami sedang mendiskusikan bagaimana publisher right itu terlindungi. Karya-karyanya itu diakui sebagai barang komoditas sehingga jangan seenaknya diambil, diolah-olah sehingga dirugikan. Dan kedua, di kampus misalnya, dosen itu sekarang kurang percaya pada karya makalah. Kalau dulu bisa nilainya 70%, sekarang mungkin 35%. Karena apa? Karena kalau ada makalah kok bagus, itu curiga saja. Ini jangan-jangan produk AI. Di samping ada tool memang untuk melihat apakah ini AI itu bukan. Itu mulai dikembangkan di Australia misalnya. Nah artinya apa? AI itu kita hargai sebagai satu pengantar atau mungkin gitu ya? kolektor informasi dasar. Tapi kalau sudah menyangkut masalah yang fundamental, yang otentik itu jangan terlalu dipercaya. Saya berapa kali mencoba browsing berapa tokoh-tokoh Indonesia. Saya tahu betul bahwa ini tidak akurat. Jadi jangan terlalu percaya pada AI. Oke, artinya Prof dengan topik malam hari ini di saat kemudian Metro TV menggelar Journalist Day adalah mengenai jurnalisme empati di tengah tantangan AI harus seperti apa, Prof? Nah, pertama ada satu kesepakatan sikap gini ya, bahwa betapapun AI itu mesin. Dia tidak punya rasa moral, walaupun memang dikembangkan mencoba dia punya empati, tapi betapapun itu tetap mesin gitu. Oleh karena itu kita tidak bisa artificial intelligence itu sebagai pengganti. Itu sekedar sebagai pembantu boleh. Tapi kita jangan hanyut, jangan dikalahkan, jangan cerahkan kepada AI sampai-sampai ada ungkapan, mengapa engkau serahkan artificial intelligence? Karena yang original intelekmu udah hilang. Jadi udah males berpikir, kemudian diserahkan pada itu. Nah ini kan candaan yang menarik gitu. Saya memang melihat ya, kita minta sambutan, puisi apapun, 1 menit keluar kok itu. Jadi lama-lama buat malas dan bodoh. Kalau seorang dosen lebih seperti saya tidak jeli sekali, itu bisa merusak critical thinking mahasiswa, ya itu. Oke, baik, saya akan terakhir ke Mas Dadan, mungkin ringkas saja mengenai jurnalisme empati di tengah tantangan AI, apa pendapat Anda? Ringkas saja Mas Dadan. Baik, jadi pada dasarnya menurut pandangan saya adalah AI ini memang tidak bisa menggantikan peran jurnalis, tapi melainkan AI tadi mampu berperan dalam sebagai akselerator riset. Nah, dalam kaitan hal ini tentu juga saya menyadari bahwa pers ini sebagai pilar penting terhadap pemberitaan yang memang menyajikan tadi kebenaran dan validasi fakta yang sebenarnya. Karena di tengah era gempuran informasi, penuh ketidakpastian saat ini, di era banyaknya misinformasi dan hoax, tetap masyarakat butuh konsumsi kebenaran dan juga fakta pemberitaan. Dan saya kira pilar dan fundamentalnya itu ada di dalam ekosistem pers ini, seperti itu. Oke, baik, AI tidak bisa mengganti peran jurnalis, pers pilar penting dalam pemberitaan. Seperti itu ya Mas Dadan. Mas Dadan juga Prof. Komar, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Pemirsa, AI mungkin akan semakin pintar dan cepat. Tetap insan pers dituntut untuk tetap bermakna, menjaga nurani dan merawat fakta. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.